Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hariki Utama, di mana saya diposisikan pada dosen di program studi teknik geologi, jurusan teknik kebumian, golongan fungsional, lektor, kemudian pada golongan 3C. Nah, di saat ini saya diamanahkan untuk mengampu ataupun mengajar di mata kuliah geologi struktur, yang merupakan mata kuliah wajib di prodi teknik geologi, di mana mahasiswa dapat menempuh mata kuliah ini pada semester 3. Nah, kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah body of knowledge, yaitu mata kuliah inti dari program studi, di mana juga diakui dari Asosiasi Prodi Teknik Geologi Indonesia, dan itu diakui di dalam kurikulum yang terbaru, terutama kurikulum 2023 ataupun kurikulum sebelumnya, itu kurikulum tahun 2019. Nah, mata kuliah geologi struktur ini itu mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS itu merupakan materi perkuliahan yang langsung disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian 1 SKS-nya merupakan praktikum, yaitu praktik di laboratorium yang juga nanti akan ditunjang dengan kegiatan lapangan. Nah, untuk kegiatan praktikum, dosen akan dibantu oleh adik-adik mahasiswa yang sudah melewati mata kuliah dari geologi struktur tersebut. Nah, di sini praktikum itu akan menjelaskan bagaimana cara mempraktik suatu teritori di geologi struktur untuk pemanfaatan di lapangan nantinya. Nah, kemudian pada mata kuliah geologi struktur ini, program studi mengamanahkan beberapa capaian lulusan, yaitu dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, capaian lulusan dari sisi sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus, di mana menitik beratkan capaian lulusan ini berdasarkan kode SNDikti tahun 2020. Nah, dari capaian lulusan yang dititik beratkan pada mata kuliah ini oleh program studi, yaitu menekankan bahwa mata kuliah geologi struktur ini merupakan mata kuliah intinya, karena di dalam geologi itu selain geologi struktur sebagai mata kuliah inti, ataupun juga dikatakan sebagai mata kuliah dalam tanda petiknya itu raja dari teknik geologi, itu juga akan bersanding dengan mata kuliah meteorologi yang tentang batu-batuan, dan juga mata kuliah stratigrafi yang merupakan mempelajari lapisan-lapisan batuan. Nah, dengan penjelasan tadi bahwa capaian lulusan ini juga menurunkan pada capaian mata kuliah. Nah, capaian mata kuliah ataupun CPMK ini dari tim pengajar mata kuliah ini, yaitu membuat 5 capaian mata kuliah. Yang pertama adalah memahami karakteristik deformasi batuan. Artinya di mata kuliah geologi struktur nanti itu akan mempelajari bagaimana batuan-batuan tersebut bisa terubah, apa penyebab batuan itu bisa terubah, dan kapan batuan itu bisa terubah. Nah, dari ke-5 poin tadi, yang poin yang kedua adanya mengenali elemen struktur, baik itu struktur bidang ataupun struktur garis, yang ini masih di dalam kategori deskriptif. Yang selanjutnya adalah memahami struktur geologi secara terperinci, kemudian memahami struktur geologi di dalam ruang dan waktu geologi. Maksudnya itu ruang adalah di mana tempat struktur geologi itu terbentuk, apakah terbentuknya di daratan ataukah terbentuknya itu di samudra, atau dalam hal ini mungkin di lautan. Kemudian secara waktu itulah kapan, karena di dalam mempelajari struktur geologi ataupun geologi struktur ini ada skala waktu geologi yang harus kita pahami, dari masa Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, hingga masa Kenozoikum yang dalam terperincinya itu pada zaman kuarter yang paling muda. Kemudian yang kelima dari CPMK adalah mengimplementasi konsep struktur geologi untuk mencari dan menemukan suatu sumber daya, artinya dalam kegiatan eksplorasi, baik itu sumber daya positif, dalam hal ini adalah batu bara, kemudian minyak dan gas bumi, serta logam-logam tanah jarang yang itu bisa dikategorikan sebagai energi, sumber daya energi. Kemudian ada sumber daya mineral seperti emas, dan juga sumber daya air yang itu dikategorikan dalam air tanah, dan tentunya memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu aspek lingkungan. Nah, oleh karenanya dengan mata kuliah geologi struktur ini ada teori yang terdiri dari 2 SKS dan praktiknya 1 SKS, maka tepatnya di dalam mata kuliah geologi struktur ini kita menggunakan metode project based learning. Artinya di dalam mengikuti mata kuliah ini kita melakukan suatu project
yang berdasarkan suatu pembelajaran nanti untuk dipecahkan ataupun dipresentasi oleh adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Nah, di dalam RPS itu dijelaskan beberapa materi bahan kajian yang disampaikan dalam 14 pertemuan. 14 pertemuan itu dengan rincian 7 pertemuan di awal termasuk 8 UTS, kemudian 7 pertemuan selanjutnya termasuk di pertemuan terakhir ke-16 itu adalah UAS. Nah, dengan materi-materinya itu diantaranya ada pengantar dan ruang lingkup biologi struktur, kemudian ada deformasi batuan, mekanisme deformasi, struktur bidang, struktur garis, kemudian ada kekar, lipatan, sesar, baik itu sesar turun, sesar mendatar, dan sesar naik, serta nanti pembuatan peta, namanya pembuatan peta geologi dan juga penampang geologi. Nah, di dalam pembelajaran ini tentunya kita menyiapkan pustaka ataupun referensi yang menjadi sumber utama di dalam perkuliahan. Nah, referensi utama ini kita mengadopsi ataupun mengambil dari terbitan dari dosen pengajar sendiri, yaitu dari buku ajar pemetaan lapangan geologi sebagai referensi utama yang terbitkan pada tahun 2023. Kemudian juga ada jurnal internasional yang terindeks pada Scopus, yaitu baru diterbitkan pada tahun 2024 tentang struktur geomorfologi dan pada daerah aktif vulkanik dan juga sesar aktif. Nah, ini merupakan referensi-referensi utama yang kita gunakan di dalam pelajaran, yaitu dari dosen pengampu sendiri. Namun juga kita mengambil beberapa referensi dari sumber-sumber lainnya, seperti halnya dari Allen dan Allen, kemudian Davis, kemudian McLeay yang membahas tentang struktur geologi, baik itu sesar, kekar, lipatan, ataupun tentang cekungan. Nah, bagaimana media pembelajaran yang kita gunakan? Media pembelajaran yang kita gunakan itu kita mengklasifikasikan menjadi dua. Ada berupa perangkat lunak, ada juga berupa perangkat keras. Perangkat lunak kita menggunakan e-learning. E-learning ini biasanya digunakan untuk mengajar itu ada namanya ILMS. Jadi dosen yang mengajar selain mengajar secara langsung di ruangan perkuliahan, tetapi juga mengunggah materi-materi perkuliahan, kemudian juga tugas-tugas itu pada sistem ILMS yang sudah diberlakukan di Universitas Jambi. Nah, selain itu kita juga menggunakan PowerPoint sebagai bahan materi utama, dan juga artikel-artikel yang itu secara elektronik, terutama artikel-artikel yang dari dosen pengampu sendiri dan juga artikel-artikel pendukung lainnya. Nah, Zoom ini kita gunakan ketika pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kuliah secara tatap muka, misalnya pada kondisi dosen yang bersangkutan lagi ada tugas di luar kota. Nah, kemudian kita menggunakan perangkat keras seperti proyektor, kemudian tentu yang paling penting adalah kompas, karena kompas ini kita gunakan oleh seorang geologi untuk mempelajari bagaimana cara pengukuran, dan tidak kalah penting lagi adalah peta geologi. Nah, dari penjelasan tadi itu dijelaskan secara rinci bagaimana hubungan antara CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dengan sub CPMK di setiap pertemuan-pertemuan pada 16 kali pertemuan pada pertemuan dari geologi struktur ini, dengan rincian 7 kali perkuliahan. Kemudian pertemuan ke-8 itu adalah UTS, selanjutnya pertemuan ke-9 dan ke-15 itu materi lanjut untuk aplikasi dari geologi struktur, dan pertemuan ke-16 nya UAS. Namun di pertemuan ke-15 itu kita akan memberikan kesempatan kepada adik mahasiswa untuk memaparkan hasil proyeknya. Jadi hasil proyek ini selain didapatkan dari tugas-tugas yang diberikan pada waktu perkuliahan, tetapi juga banyak didapatkan pada waktu praktikum yang dilaksanakan sekitar 8 kali pertemuan praktikum. Nah, kemudian dalam pelaksanaan mata kuliah geologi struktur ini ada sekitar 6 kriteria penilaian. 6 kriteria penilaian tersebut, yang pertama itu adalah nilai keaktifan. Keaktifan itu kita memberikan prioritas itu 10%. Jadi di sini itu menitik beratkan berapa kali mahasiswa ataupun adik-adik mahasiswa itu hadir pada perkuliahan tersebut, dan juga diiringi dengan keaktifan ataupun diskusi selama kegiatan perkuliahan. Yang kedua yaitu penilaian dari kuis. Kuis itu akan dilaksanakan pada pertemuan ke-6, yaitu untuk mereview bagaimana materi-materi yang didapatkan oleh adik-adik mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5. Itu dititik beratkan 5%. Dan kemudian lagi ada tugas. Nah, tugas ini biasanya diberikan itu pada pertemuan ke-12.
Jadi tugas-tugas ini mewakili dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-11. Dan yang keempat itu adalah 15% dari UTS untuk mereview materi-materi pemahaman dari pertemuan pertama sampai ke-7, dan UAS yaitu untuk mereview dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Nah, ini dibebankan 15%. Nah, 50%-nya itu adalah dari kategori ke-6, yaitu dari project based learning. Jadi project based learning ini dosen sudah memberikan apa saja yang menjadi tugas yang akan dibuat oleh mahasiswa, yaitu pada pertemuan keempat. Nanti akan dipaparkan pada pertemuan ke-15. Dan pada pertemuan keempat ini akan disinkronkan dengan dimulainya kegiatan praktikum. Jadi antara perkuliahan dan praktikum itu akan saling terintegrasi. Nah, penilaiannya, capaiannya itu diharapkan adik-adik mahasiswa itu mencapai target nilai lulus, yaitu biasanya itu setara dengan C, nilai C sekitar 62 ataupun 63. Nah, akan tetapi kita memberikan kesempatan jika ada yang tidak mencapai nilai tersebut, atau bahkan kita sangat mengharapkan nilai itu sebisa mungkin mencapai B, yaitu sekitar 76 itu mendekati B+. Nah, kalau misalnya tidak mencapai demikian, kita akan memberikan review pada pertemuan keberapa yang adik-adik mahasiswa itu belum paham. Nanti itu yang akan kita ulang, akan kita berikan ujian kembali. Jadi tidak semua materi itu kita ulang, kita hanya menguji ataupun mengulang sesuai ketidaklulusan dari adik-adik mahasiswa. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kurikulum OB, Outcome Based Education. Jadi berdasarkan review ataupun kekurangan dari setiap pertemuan yang adik-adik mahasiswa dapatkan. Nah, jadi selain mengaplikasikan metode project based learning, jadi di dalam perkuliahan ini tentu membasiskan pada SCL, Student Center Learning. Jadi mahasiswa sebagai pusat dari pembelajaran. Di peran mahasiswa ini sangat penting di dalam membangun project based learning ini. Jadi semua permasalahan terkait perkuliahan, semua materi-materi keterbaruan terkait perkuliahan, itu semuanya nanti akan berpusat kepada mahasiswa, dan dosen serta mahasiswa akan memberikan suatu solusi bersama bagaimana permasalahan suatu pelajaran itu dapat terselesaikan dengan baik, kolaborasi antara mahasiswa sebagai pusat dari pembelajaran dan dosen sebagai mediator dari suatu pembelajaran tersebut. Baik, demikian video pembelajaran ini dibuat. Mudah-mudahan dari penjelasan dan praktik dari perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah mendengar Patahan Sumatera? Belum. Patahan Semangko pernah mendengar? Patahan Semangko itu adalah salah satu bagian segmen dari Patahan Sumatera. Jadi Sumatera itu memiliki 19 patahan. Salah satu di antara itu adalah Patahan Semangko. Patahan itu bahasa lainnya itu adalah sesar. Kemudian di Jambi juga punya segmen patahan yang aktif. Ada namanya Patahan Siula dan ada Patahan Bikik. Pernah mendengar Patahan Siula? Belum. Daerah Siula pernah mendengar? Di mana daerah Siula itu? Kerinci. Nah, Kerinci itu ada salah satu nama daerahnya daerah Siula. Ada Sungai Siula juga, ada namanya Sungai Merau. Nah, di Sungai Siula itu adalah salah satu jejak dari patahan Sumatera. Nah, komponen inti di dalam diskusi kita ini salah satunya ini. Ada 3 tenaga atau gaya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kompresif. Kompresif itu artinya dikompres, ditekan. Nah, apa dampak dari ditekan ini? Benda yang awalnya lebar itu bisa menjadi kecil. Benda yang awalnya tipis di tengahnya bisa menjadi tebal. Itu dampak ditekan. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya akan berbeda-beda tergantung dari batuannya, produknya maksudnya. Kalau misalnya dia batuan sedimen, maka sifat batuan sedimen itu akan melengkung, sifatnya lentur, elastis. Setelah dia melebihi batas elastisitas tekanannya, tekanannya sangat tinggi, elastisitasnya melebihi, maka dia akan patah atau faulting, pembentukan patahan naik. Nah, bagaimana mekanisme itu terjadi pada batuan beku dan metamorf? Sifat batuan beku itu brittle. Brittle itu artinya mudah pecah. Beku, metamorf itu merupakan batuan kristalin yang karakternya sama. Ketika ditekan, dikompres, maka dia tidak akan melengkung. Yang terjadi, dia langsung mengalami patahan.
Jadi itu perbedaannya antara batuan beku metamorf dan batuan sedimen. Nah, yang kedua adalah tensional. Tensional itu faktanya dia akan menarik suatu lempen atau benda ataupun batuan. Jadi yang awalnya lebarnya 1 meter, ketika ditarik nanti bisa menjadi 1,5 meter. Kemudian bagian tengahnya itu akan semakin menipis. Jadi kebalikan dengan kompresif tadi. Kalau kompresif tadi bagian tengahnya itu menebal, sementara tensional bagian tengah itu akan semakin menipis. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu dia akan membentuk cekungan atau bahasa lain itu adalah basin. Kemudian perkembangan dari cekungan ini nanti dia akan membentuk yang namanya sesar. Ini dikatakan sebagai sesar ataupun patahan turun. Bahasa lain dari sesar turun itu adalah sesar normal. Mekanisme seperti ini bisa terjadi pada batuan beku, sedimen ataupun metamorf, tahapannya sama. Yang ketiga, mekanisme shearing, berpapasan. Berpapasan ibaratnya ini meja ini adalah suatu benda atau benda. Ada gayanya yang dari sana mendorong ke arah saya, ada gaya juga yang dari saya mendorong ke arah sana. Jadi dia berpapasan. Maka yang terjadi itu adalah proses perubahan di tengahnya. Bagaimana proses perubahannya? Yaitu bentukan lengkungan seperti ini, terlipat tetapi secara horizontal, bukan vertikal. Kalau ini tadi lipatnya vertikal, sementara ini adalah horizontal. Kemudian apalagi dampaknya ketika dia melebihi batas kemampuan batuannya, maka dia akan patah searah jurus membesar sekali. Dari ketiga ini ada yang ditanyakan, saya persilakan. Ya, silakan. Kompresif itu yang kalau itu secara Kompresif ini. Nah, kalau kompresif ini dia membentuk suatu tekanan dan pada akhirnya tekanan itu akan memusat di tengahnya. Kira-kira menurut adik-adik mahasiswa ini akan menghasilkan sesar apa ya? Sesar naik. Kenapa sesar naik? Kenapa kira-kira sesar naik? Tadi dia ditekan, kemudian dia awalnya lebar jadi pendek, kemudian terjadinya penambalan tengahnya. Kenapa dia membentuk sesar naik? Kenapa? Kenapa kira-kira? Sesar naik benar, tapi kenapa terjadi sesar naik? Ya, karena faktor yang ditekan itu menyebabkan salah satu benda yang saling menumpuk itu dia akan membentuk suatu zona tinggian. Ketika menumpuk dan menambalnya itulah membentuk yang namanya patahan naik. Tetapi berbeda halnya dengan yang tensional, dia akan menyebabkan tipis bagian tengahnya, maka akan membentuk yang namanya patahan normal atau patahan turun. Kemudian stres. Stres tadi ada 3, ada kompresif, tensional, dan shearing. Saya akan mengilustrasikan tentang kompresif. Nanti ada yang saya berikan kesempatan untuk mengilustrasikan tensional dan shearing. Sekarang saya berikan waktu kepada yang mahasiswa 1 menit untuk memahami tensional dan shearing ini. Bagaimana perubahan yang dihasilkan? Boleh digambar, boleh dijelaskan dengan kalimat. 1 menit ya, saya tunggu. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau tensional itu kan pergerakan menjauh ya Pak ya. Ya. Jadi kalau menjauh di telakan bisa membentuk cekungan. Cekungan tipis ya. Oke, terus satu lagi. Jadi pergerakan patahannya itu menjadi sesuatu Turun. Oke. Terus apalagi yang terjadi perubahan? Lempengannya semakin lebar atau semakin kecil? semakin lebar. Semakin lebar ya. Itu yang penting ya. Kalau tensional, lempengannya semakin besar. Tetapi bagian tengahnya semakin tipis. Akhirnya membentuk cekungan atau sesar turun. Oke, satu lagi dari kiri. Silakan. Bisa dipahami ya tensional ya? Silakan yang sini mandi. Ya, silakan. shearing sendiri itu adalah sebuah pergerakan lempeng secara berpapasan
yang akan menghasilkan biasanya akan membuat efek itu melengkung secara horizontal, Ya. dan biasanya jika tekanan sudah terlalu kuat biasanya akan menjadi patah. Oke. Benar ya, kalau dia sini dia akan melengkung secara horizontal. Nanti kalau dia lebih banyak elastisnya, maka di tengah itu akan patah. Patahnya tengah itu akan membentuk cekung atau ketinggian. Nah, kebanyakan itu membentuk cekungan. Tapi bisa jadi dia membentuk ketinggian, bisa. Itu ada proses yang kita kenal sebagai proses transpresi namanya. Nanti itu akan didapatkan pada teknisnya. Tapi kebanyakan ketika dia berpapasan, maka dia akan menyisakan rongga di tengah pembentukan cekungan. Banyak cekungan yang terbentuk oleh mekanisme sharing itu. Contohnya cekungan Sungai Kedung, Danau Singkara. Nah, itu mekanisme yang terbentuk ketinggian. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ringkasan ataupun kesimpulan dari diskusi kita bahwa suatu batuan itu umumnya bisa mengalami proses deformasi, ya. Tetapi batuan-batuan itu mengalami deformasi selalu diikuti dengan gaya terlebih dahulu, tekanan. Tekanan yang terjadi pada suatu batuan bisa disebabkan oleh tekanan, bisa disebabkan oleh gaya tekanan atau pressing, bisa disebabkan oleh gaya vertikal, bisa disebabkan oleh gaya shearing. Nah, proses yang terjadi selama perubahan batuan deformasi itu dikatakan sebagai strain. Hasil dari proses perubahan batuan itu dikatakan sebagai deformasi. Nah, poin yang kedua, deformasi itu ada dua. Ada deformasi lentur dan ada deformasi kaku. Nah, deformasi lentur dia akan memberi batuan-batuan sedimen, dia bisa melengkung, melipat dan mematahkan. Sementara deformasi rapuh dia akan langsung mengalami proses patahan. Nah, itu saja poin diskusi kita pada hari ini. Saran singkat dan mudah-mudahan kita lanjut lagi untuk minggu depan. Banyak yang kita ada yang dibicarakan sampai sini. Baik, terima kasih atas waktu dan diskusinya. Kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa kepada Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.